Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Dimanapun juga kita berada, Tuhan setia hadir, mengarahkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan menegur kita supaya kita terus berada di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita saat ini adalah bukalah matamu dan melihatlah. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada saat ini, menyatakan isi hati Tuhan, menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami, sehingga kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kemarin kita merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang ke-21, dan sekarang ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang ke-22. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-13. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga, aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini tentang Saulus, saudara. Saulus adalah pribadi yang sejak kecil telah disiapkan oleh orang tuanya untuk mengenal Tuhan. Dia lahir di Kilikia, dia warga negara Roma tetapi orang Yahudi. Sejak kecil, orang tuanya telah mengirimkan Saulus ke Yerusalem supaya tidak bergaul dengan agama kafir. Dan di Yerusalem sejak kecil dia dididik secara teliti oleh ahli Taurat yang bernama Gamaliel. Sehingga memang dari kecil Saulus hidup dengan hukum Taurat. Dia belajar dengan serius. Buktinya adalah dia menjadi anggota termuda di dalam parlemen Sanhedrin. Kelompok Sanhedrin itu adalah kelompok orang-orang seperti mahkamah yang para ahli-ahli Taurat semuanya di dalam. Dan Saulus adalah yang termuda di situ. Berarti kan Saulus orang yang berprestasi. Dan saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dia punya komitmen yang tinggi untuk mempraktikkan hukum Taurat. Sayangnya, dengan mata hati yang buta. Sehingga dia bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mencoba mencari dan menangkap para murid-murid Kristus untuk dianiaya, bahkan dihukum sampai mati, dimasukin dalam penjara. Dia minta surat kuasa dari mahkamah agama supaya dia punya hak untuk pergi di luar Yerusalem, kota-kota lain, keliling di luar Israel untuk mentangkap-tangkap murid-murid Kristus supaya jangan lagi percaya kepada Yesus. Itu tujuan dia. Tetapi saudaraku, Paulus yang ganas seperti ini dapat diubahkan Tuhan secara luar biasa. Sehingga kita percaya kalau ada orang-orang yang ganas, masih ada harapan dia untuk bertobat. Kita tidak putus asa. Orang-orang yang ganas itu kita doakan supaya mengalami lawatan Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan diubahkan hatinya. Hati yang buta diubahkan menjadi hati yang dapat melihat kebaikan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Saulus di tengah-tengah perjalanan dia di Damsyik. Tuhan menampakkan diri dengan cahaya kemuliaan yang luar biasa. Sehingga mata fisiknya buta, tetapi mata hatinya terbuka lebar. Dia berkata, "Siapakah engkau?" Lalu Yesus berkata, "Aku ini, Yesus Kristus, yang selama ini engkau aniaya dengan cara menganiaya murid-muridku." Wah, kaget dia, saudara. Jadi dia lahir baru di situ. Dia dijamah oleh Tuhan. Kemudian dia disuruh pergi, dituntun ke rumah Ananias, orang yang saleh,
Nah, disinilah saudaraku, Ananias berdiri dekat Saulus dan berkata, "Bukalah matamu." Dan mata Saulus terbuka. Dan melihatlah, dan dia bisa melihat kembali. Di sini ada suatu kehidupan yang baru terjadi dalam diri Saulus. Tuhan mengubahkan dia, supaya dia bisa melihat dengan cara yang berbeda tentang hal-hal yang dulunya dia coba halang-halangi. Setelah dia melihat dengan cara yang berbeda, maka dia baru tahu, wow, selama ini hidupnya salah. Prinsipnya salah. Ngototnya salah. Militannya keliru. Ketika hatinya dijamah Tuhan, maka hatinya juga bisa melihat tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Dia jadi percaya Yesus Kristus, maka terbukalah mata dia yang sesungguhnya. Dan dia bisa melihat dengan cara melihat yang sebenar-benarnya. Dia bisa mengenal Kristus, mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan telah menetapkan Paulus untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Selama ini dia belum tahu benar tentang kehendak Tuhan. Tapi kali ini Tuhan sudah tetapkan dia untuk mengetahui kehendak Tuhan. Untuk melihat yang benar. Dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Wow, artinya saudaraku, dia punya persekutuan yang dekat melekat dengan Kristus, sumber kebenaran. Dan disinilah dia menikmati air hidup dari Tuhan, yang mengubahkan hidupnya dan mengubahkan dia punya prinsip. Dia tetap orang yang bersemangat, tetapi arahnya sudah benar. Arahnya karena mengasihi Tuhan. Dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita juga perlu minta tolong sama Tuhan, agar Tuhan terus membukakan mata hati kita, agar kita bisa melihat apa yang selama ini tidak bisa kita lihat, agar kita bisa memahami yang mungkin selama ini kita sulit untuk memahaminya. Tetapi dengan hikmat Tuhan kita dapat paham dan kita dapat mengerti, sehingga kita bisa melangkah seturut dengan kebenarannya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan, seturut dengan suara yang keluar dari mulut Tuhan. Dan engkau akan melihat hidupmu akan berbeda. Engkau sungguh-sungguh akan menjadi berkat buat banyak orang. Engkau sungguh-sungguh akan melihat dirimu menjadi orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ada bagian-bagian blind spot dalam hidup kita yang perlu kita doakan agar Tuhan bukakan hal-hal yang tertutup, yang mungkin sudah buta kita nekat lagi melangkah, akhirnya salah. Nah, kita minta ampun, kita minta Tuhan singkapkan hal kebenaran, dan kita kembali melangkah pada cara-cara Tuhan yang benar. Maka keajaiban Tuhan akan nyata di dalam hidup kita ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, jamah kami. Biarlah Tuhan, hal-hal yang tidak kami mengerti, hal-hal yang gelap dalam hidup kami, mungkin juga kami melangkah dengan cara yang salah. Biarlah Tuhan menerangi hati kami, agar kami bisa melihat kehendak Tuhan. Kami melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membuka mata kami dan kami melihat cara Tuhan. Kami ikuti, maka hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan beristirahat. Mereka beristirahat dengan tenang dalam berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu hadir bagi mereka yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kembali kita bertemu besok malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.